Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita hari demi hari. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 Maret 2024. Ini adalah hari Sabtu dan saya percaya kita semua sudah spend time dengan keluarga atau dengan teman-teman kita dan menikmati hari libur kita. Dan kita bersyukur kita sekarang siap kembali untuk beristirahat, membaringkan tubuh kita. Namun sebelum kita sama-sama tidur dalam naungan Tuhan, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan renungan malam hari ini diambil dari Matius 10 ayat 38, ayat yang sangat penting untuk kita ingat, karena ayat ini mengingatkan komitmen kita sebagai orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berani menanggung resikonya, termasuk kehilangan nyawa kita. Dan ini adalah ayat renungan dari hafalan kita, yang juga masih berhubungan bagaimana hidup kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Matius 10 ayat 38 berbunyi demikian, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita harus siap menanggung resiko yang dianalogikan dengan memikul salib. Tuhan Yesus menggunakan analogi salib ini sebagai bentuk yang ekstrim, karena pada saat itu salib adalah sarana penghukuman yang sangat mengerikan dan sangat menyiksa. Dan setiap orang percaya dianalogikan kalau dia mau menerima Yesus sungguh-sungguh, dia harus berani memikul salibnya. Di dalam ayat yang paralel yang lain, misalnya dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi ada kata menyangkal diri, artinya rela meninggalkan semuanya demi mengikut Yesus. Dan kalau kita lihat perikop dari pasal yang ke-10 ini adalah pasal di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, kemudian mengutus mereka dan memperlengkapi mereka. Dan mereka juga diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa bila mereka mau mengikuti Yesus dan memberitakan Injil, mereka harus siap menderita, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Karena itu di dalam ayat yang 38 ini Tuhan Yesus kembali mengingatkan murid-murid agar mereka memikul salib dan mengikut aku. Dan kalau kita lihat ayat-ayat sebelum dari ayat 38 ini, di situ dikatakan bahwa Yesus datang membawa pemisahan. Karena Yesus akan ada orang tua yang meninggalkan anaknya meninggalkan orang tua, ibunya, menantu perempuannya dan ibu mertuanya akan berpisah. Hubungan keluarga, hubungan pertemanan bisa jadi retak karena Kristus. Dan ini harga yang harus kita bayar. Tentunya kita berharap ini tidak terjadi. Ada banyak kesaksian di mana orang setelah ia menerima Yesus, ia harus dikucilkan dari keluarga, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau itu resiko yang harus kita tanggung, biarlah itu terjadi. Karena lebih baik kita mati di dalam Kristus daripada kita hidup hanya sementara dunia ini tapi menerima hukuman kekal. Dan itulah juga yang Yesus katakan dalam ayat 39 ayat selanjutnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan dalam pelayanan saya menjumpai ada orang-orang yang sudah begitu mengerti tentang firman Tuhan. Saya ajarkan dan mereka ngerti tentang keselamatan. Tapi begitu ditanya apakah mau komitmen dibaptis dan mengikut Yesus, oh, karena mama saya, papa saya masih Buddha, mama papa saya masih Hindu, dan lain sebagainya. Ada saja alasan. Itu berarti orang itu belum siap memikul salib dan rela mati sekalipun untuk Kristus. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mungkin diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, bila saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya harus siap membayar harga. Suatu hari kelak, kalau kita harus dianiaya karena iman percaya kita, biarlah kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan tidak goyah akan apapun juga. Jangan gantikan Yesus dengan hal-hal yang lain.
karena Yesus adalah segalanya. Lebih baik kita mati di dalam Yesus daripada kita hidup tapi binasa di kekekalan. Dan biarlah firman ini mengingatkan kita semua sekaligus bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Yesus, betapa kasih-Nya sudah menyelamatkan kita, dan kasih itu kadang membawa resiko yang harus kita tanggung sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin dikucilkan, mungkin dimusuhi. Lebih baik kita dimusuhi manusia tapi berkenan di hadapan Tuhan. Bagikan renungan firman ini kepada orang lain sehingga mereka yang belum percaya pun juga bisa mendengar berita Injil ini dan diselamatkan. Terus maju dalam Tuhan, terus termotivasi dalam hidup ini. Jangan pernah undur dan meninggalkan Yesus apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, ketelanjangan, pedang, kematian, apapun juga. Dia bersama dengan kita senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita semua. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Dan sukacita yang baru senantiasa. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.